Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dari program studi pendidikan geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini, saya akan membahas mengenai Islam dan ekonomi yang bertemakan atau berjudul dampak kenaikan harga bahan baku pokok akibat proses jual beli ikhtikar di masyarakat, yang tiada lain dan tiada bukan untuk diajukan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Dr. Cucu Rahman, MAG, MA. Sebelum membahas kepada inti pembahasannya, yaitu tentang ikhtikar, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan mengenai ekonomi itu sendiri, yang mana pada ekonomi itu sendiri salah satunya ada yang dinamakan dengan perdagangan atau perniagaan, yang mana pada umumnya adalah suatu pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Adapun menurut Imam Nawawi, perdagangan adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, perdagangan merupakan sebuah sebutan untuk kegiatan tukar menukar barang. Di dalamnya mencakup jual beli yang diperbolehkan dan memiliki tujuan. Dalam proses perdagangan memiliki etika bahwa agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan ataupun jual beli itu. Namun menjelaskan mengenai perdagangan itu sendiri secara Islam dituntut untuk menggunakan etika di mana baik bagi pedagang maupun pembeli. Artinya sama-sama menguntungkan. Adapun etika tersebut, pertama yaitu sidik atau jujur. Seorang pedagang harus berperilaku jujur di saat melakukan aktivitas jual belinya atau perdagangannya itu, sebagaimana terdapat dalam surat Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbanganmu dengan adil. Lalu yang kedua yaitu amanah atau bertanggung jawab. Setiap pedagang harus bertanggung jawab tentunya atas usaha dan pekerjaannya. Tanggung jawab para pedagang antara lain adalah menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar dan juga jumlah yang cukup dengan kegunaannya. Selanjutnya yaitu masuk kepada pembahasan inti, yaitu tentang ikhtikar. Mengenai ikhtikar itu sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang praktik ikhtikar itu sendiri, yaitu kegiatan yang secara sengaja menahan atau menimbun barang, khususnya pada saat terjadi kelangkaan barang dan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah orang melakukan ikhtikar itu melainkan berdosa." Hadis riwayat Muslim nomor 1605. Lalu adapun hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan bahwa orang yang mendatangkan barang akan diberikan rezeki, dan sedangkan orang yang menimbun barang akan dilaknat. Istilah ikhtikar itu sendiri mungkin masih cukup terdengar asing di lingkungan masyarakat. Secara umum lebih dikenal dengan kegiatan menimbun barang atau hoarding. Berdasarkan bulan ini, fenomena ikhtikar di masyarakat kembali terangkat ke permukaan dengan naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran. Salah satunya yang paling menjadi permasalahan yaitu kelangkaan minyak goreng yang menghebohkan masyarakat sampai-sampai keberadaannya sangat sulit untuk dicari dan membuat setiap orang yang terkena dampaknya harus rela mengantri berdesakan. Faktor terbesar dari kelangkaan tersebut diketahui sebenarnya berasal dari oknum penimbun serta masyarakat yang akhirnya panik. Kejadian ini menandakan bahwa penimbunan barang di masyarakat, khususnya di Indonesia, masih kerap dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak bertanggung jawab.
sehingga menyulitkan banyak pihak walaupun aturan-aturan mengenai kegiatan tersebut sudah jelas tercantum dalam undang-undang maupun agama. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menjaga sistem pasar yang di dalamnya termasuk melarang suatu kegiatan ihtikar bagi pelaku pasar. Dengan begitu, sistem pasar akan berjalan dengan baik dan sistem ekonomi dapat bergerak dengan laju, yang normal dan penuh keadilan. Dengan adanya fenomena di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak kenaikan harga bahan baku pokok akibat jual beli ihtikar di masyarakat. Mengenai dasar hukum ihtikar ini sangat jelas terdapat dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, yaitu salah satunya terdapat dalam surat Al-Quran At-Taubah ayat 34-35, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi mereka, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Maka dari itu, saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk tidak melakukan kegiatan ihtikar yang mana dapat menimbulkan sesuatu dosa gitu ya. Bahkan bisa disebut dosa besar karena merugikan orang lain. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.